Bagaimana menjelaskan orang Kristen yang masih berdoa kepada orang mati atau meminta didoakan oleh orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah mati secara jasmani, secara fisik? Apakah kita masih boleh meminta supaya dia mendoakan kita? Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menjawab pertanyaan ini. Kita percaya bahwa orang yang percaya yang telah meninggal itu tetap hidup di dalam hadirat Tuhan. Namun, Alkitab tidak pernah mengajarkan agar kita berdoa kepada mereka atau meminta mereka mendoakan kita. Sebaliknya, Alkitab mengarahkan setiap orang percaya untuk datang langsung kepada Allah melalui Yesus Kristus. Ada beberapa alasan. Yang pertama, orang yang telah meninggal bukan Allah. Mereka tidak maha hadir dan tidak maha tahu, sehingga tidak ada dasar Alkitab untuk percaya bahwa mereka mendengar doa kita. Hanya Allah yang memiliki sifat maha hadir dan maha tahu. Jika seorang dapat mendengar jutaan doa dari seluruh dunia secara bersamaan, ia harus memiliki sifat ilahi. Orang-orang kudus sekalipun tetaplah ciptaan, bukan pencipta. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa pengantara antara Allah dan manusia bukanlah orang yang telah meninggal, melainkan Yesus Kristus sendiri. Jadi bayangkan kalau kita berdoa kepada orang yang sudah mati, kita meminta supaya kita didoakan, supaya kita diberkati, supaya doa kita disampaikan kepada Bapa di surga atau kepada Tuhan Yesus. Sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena dia tidak maha hadir dan tidak maha tahu. Bayangkan dia berdoa di Amerika. Kita berdoa di Indonesia. Ada yang berdoa di Roma. Ada yang berdoa di Singapura. Ada yang berdoa di Jerman misalnya. Di waktu yang bersamaan. Kalau orang yang mati itu tahu, kalau orang yang mati itu hadir di sana, dia juga hadir di sini, berarti dia punya sifat ilahi. Berarti dia Allah. Padahal Allah itu Bapa di surga. Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan Roh Kudus yang kita sembah, Tritunggal. Itulah yang maha hadir, yang bisa mendengarkan doa kita. Pelajaran Tritunggal tentu saya tidak bicara tentang itu dalam hal ini. Tapi ini untuk menjawab bahwa kita tidak bisa lagi meminta doa kepada orang yang sudah mati karena mereka terbatas, tidak maha hadir dan tidak maha tahu. Mereka tidak bisa hadir di berbagai tempat, mendengarkan doa kita dan menyampaikan kepada Bapa di surga atau kepada Tuhan Yesus. Jelas ya, itu alasan yang pertama. Di dalam Mazmur 65 ayat 3, Engkau yang mendengarkan doa, yaitu Allah, kepadamulah datang semua yang hidup. Jadi Alkitab menyatakan bahwa Allah lah yang mendengarkan doa. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah meninggal mendengarkan doa manusia di bumi. Tidak ada ya. Kedua, setelah kematian, orang yang telah meninggal tidak lagi memiliki hubungan atau komunikasi dengan orang-orang yang masih hidup di dunia. Alkitab menunjukkan bahwa setelah kematian ada pemisahan yang tidak dapat diseberangi. Orang mati tidak dapat kembali untuk menjadi perantara atau menerima permohonan doa dari manusia. Lukas 16 ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ayat ini menggambarkan adanya pemisah yang telah ditetapkan oleh Allah antara keadaan orang mati dan dunia orang hidup. Kemudian juga dicatat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5 sampai 6, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang mati tak tahu apa-apa lagi, dan bagi mereka tak ada lagi upah, karena kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya mereka tidak lagi mendapat bagian dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari.
Jelas ayat ini menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal tidak lagi mengambil bagian dalam kehidupan yang berlangsung di dunia. Ketiga, Alkitab melarang manusia berusaha berhubungan dengan arwah orang mati. Karena hal itu membuka jalan kepada penyesatan. Allah melarang segala bentuk pemanggilan arwah, perdukunan, dan okultisme yang lain. Di dalam Ulangan 19 ayat 10 sampai 12, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Mengapa Allah melarangnya? Karena roh-roh jahat dapat menyamar untuk menipu manusia. Arwah itu bukan arwah orang mati, tapi itu adalah roh jahat yang menyerupai orang yang sudah mati. Menyerupai orang yang sudah mati itu wajahnya masih dia hidup seperti apa, wangi-wangiannya seperti apa. Malaikat jahat bisa menyerupai itu. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jika iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang, maka ia juga mampu menyesatkan manusia melalui berbagai penyamaran rohani. Oleh sebab itu, setiap pengalaman rohani harus diuji berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan perasaan atau pengalaman pribadi. Jadi jelas ya teman-teman, untuk orang Kristen, ya, tidak meminta doa kepada orang yang telah meninggal, bukan karena tidak menghormati mereka, tetapi karena Alkitab tidak pernah memberikan perintah kepada kita untuk melakukan itu. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan bahwa kita datang langsung kepada Allah melalui Yesus Kristus. Apa kurang? Apa Yesus Kristus itu kurang? Sehingga kita membutuhkan orang yang sudah mati untuk menjadi perantara. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Melalui Yesus Kristus, kita tidak membutuhkan perantara lain. Allah sendiri mengundang setiap orang supaya bisa datang kepadanya. Dan dia setia mendengar doa setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.